ada yang namanya omnichannel. Jadi kita beli secara online, tapi nanti itu ada 2 metode. Jadi bisa kita langsung ke store-nya atau mau barang yang kita beli itu langsung dikirim ke rumah gitu, Bu. Yang penting sekarang tuh bukan bawa dompet ya kalau kemana-mana. Bawa handphone. Yang penting ada kuota internetnya ya enggak. Kemudian saldo tabungannya juga harus ada karena buat bayar ya kan. Oke. Kesana classy, mewah. Nah itu tuh biasanya ada di Grand Indonesia, Plaza Indonesia, terus di Sensi itu sih, Bu. Ya. Itu untuk menarik ibu-ibu ya. Supaya belanja terus, supaya bisa ngumpulin kupon terus ya, Afifa ya. Semakin itu kayak banyak poin, semakin banyak promo. Nah itu dia, itu kayaknya kesukaan saya banget deh itu. Halo Soulmate, good day mates. Ketemu lagi dengan saya Ika Febrilia di Mate Channel. Dan kesempatan hari ini saya akan podcast ngobrol seru bersama dengan salah satu mahasiswa saya dari kelas manajemen retail. Nah, sudah ada siapa di sini? Boleh memperkenalkan diri dulu? Halo, Soulmates, aku Afifa. Afifa dari Prodi Manajemen, S1 Manajemen UNJ. Angkatan 2022. Angkatan 2022. Nah, gimana kabarnya Afifa hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, Ibu. Oke. Nah, Afifa, kita mau ngobrol apa hari ini, Afifa? Hari ini kita bakal bahas riset soal online dan offline store dari The Food Hall, Bu. Food Hall? Ya. Oh, oke. Kemudian apa menariknya atau apa yang mungkin bisa kita bandingkan antara offline store dan online store-nya di Food Hall? Mungkin pertama aku bakal bahas soal vibes-nya kalau di offline store. Jadi aku sama teman-teman sempat ke offline store dan itu tuh ngasih vibes yang kayak enjoy untuk belanja karena ada lagu. Jadi lagu-lagu yang diputar pun relaxing dan lagu-lagunya relevan gitu, Bu. Buat di zaman-zaman sekarang. Jadi kita untuk belanja tuh enjoy. Terus dia itu ada banyak banget promo-promo diskon. Terus ada banyak tenan-tenan juga gitu sih, Bu, kalau offline. Oke, kita bahas yang pertama dulu lebih kepada vibes-nya. Tadi kalau saya bisa simpulkan dari yang Afifa sampaikan berarti kan biasanya identiknya kalau supermarket itu kan yang belanja ibu-ibu ya biasanya ya. Tapi mungkin di sini Food Hall pengen menawarkan sesuatu yang berbeda. Vibes-nya tadi dibuat lebih kekinian sehingga yang datang ke sana atau yang belanja ke sana nggak cuma ibu-ibu aja ya nggak. Tapi kayak teman-teman mahasiswa pun mungkin juga akan seneng ke sana karena tadi ya karena ada lagu-lagu yang menarik, yang kekinian, kemudian suasananya juga oke, nyaman gitu ya sehingga nggak cuma ibu-ibu atau nggak cuma keluarga aja yang datang ke sana buat belanja, tapi anak-anak muda juga kemungkinan bisa datang ke sana untuk belanja. Gitu ya. Oke, itu dari sisi vibes-nya untuk yang offline store. Kalau yang online store, memang vibes-nya gimana? Nah, kalau di online store-nya mereka tuh punya aplikasi atau website. Jadi nanti setiap kita buka aplikasi atau website itu nanti ada satu muncul pop-up itu special discount di hari itu atau di bulan itu. Terus ada satu di previewnya itu ada salah satu fiturnya juga itu isinya tentang promo-promo di bulan itu dan ada kayak best deal-nya gitu loh, Bu, kalau di online store-nya. Mungkin nanti pada saat teman-teman ngedit videonya mungkin bisa ditampilin kali ya. Tadi boleh. Aplikasi yang dimaksud, kemudian pop-up-nya dan seterusnya sehingga soulmate yang ada di rumah juga punya gambaran vibes kalau belanja di online store-nya Food Hall gitu ya. Bener banget. Good. Nah, beralih dari vibes, kemudian kita bahas apa lagi nih yang membandingkan antara offline store dan online store-nya Food Hall? Kalau offline sih balik lagi tadi ke ibu-ibu lebih sering ke fresh market kan ya, Bu. Jadi lebih bisa lihat tentang kualitas produknya mungkin. Jadi kita bisa lihat langsung dan kita bisa pegang. Kalau sayur kan lebih enak kalau dipegang ini fresh atau enggaknya betul. Gitu kan, Bu. Kalau di online store mungkin itu nggak bisa gitu. Itu sih, Bu. Jadi kita bisa lebih nge-compare kualitasnya. Gitu, nah ya ini sebenarnya yang terjadi di semua offline dan online store ya. Kalau misalnya kita belanjanya ke offline store tuh kita bisa lihat langsung produknya, barangnya, kita bisa pegang langsung kayak misalnya kalau beli sayur kita bisa lihat
kita bisa lihat ini sayurnya masih segar atau enggak gitu kan. Tapi kalau misalnya belanjanya di online store biasanya kayak cuma gambar doang ya Viva. Jadi kita nggak tahu ini benar-benar sayurnya atau buahnya bagus atau enggak gitu ya. Kalau misalnya belanja di online store. Sehingga kalau konsumen memutuskan untuk belanja secara offline itu otomatis dia seperti meminimalisir resiko ya. Minimalisir resiko. Oke, kemudian dari sisi tadi yang pertama vibes, kemudian yang kedua kualitas, kemudian apa lagi Afifah? Nah, kalau di online store-nya, ini buat para soulmates yang belum tahu, jadi strategi si The Food Hall ini ada yang namanya omni-channel. Jadi kita beli secara online, tapi nanti itu ada 2 metode, jadi bisa kita langsung ke store-nya, atau mau barang yang kita beli itu langsung dikirim ke rumah gitu, Bu. Oke, jadi itu dari sisi strategi ya? Iya, menerapkan betul. Yang namanya omni-channel. Nah, soulmate kalau belum tahu, omni-channel ini termasuk strategi yang digunakan sama berbagai merek atau perusahaan yang mengintegrasikan sistem ya. Sehingga kayak tadi contohnya, walaupun belanjanya secara online tapi konsumen dikasih opsi, dikasih pilihan bisa pick up, ambil langsung ke store atau mungkin konsumen nggak perlu repot lagi karena barangnya bisa langsung diantar ke rumah konsumen. Iya betul. Oke, good. Apalagi Afifah yang bisa kita bahas? Mungkin soal strategi lokasi. Lokasi, oke. Nah, saya sebenarnya food hall tuh familiar, tapi kalau yang di daerah Jakarta Timur atau Rawamangun di mana sih? Ada nggak sih food hall? Mungkin kalau dekat-dekat sini paling Grand Indonesia sih, Bu. Oh, Grand Indonesia paling dekat ya? Iya. Kalau nah si The Food Hall ini kan emang dia menonjolkan kualitas yang premium. Jadi dia selalu menempatkan tempat-tempat retail-retailnya di mall-mall yang kesana classy, mewah. Nah itu tuh biasanya ada di Grand Indonesia, Plaza Indonesia, terus di Sensi. Itu sih Bu yang jadi kenapa orang ke The Food Hall itu biasanya orang-orang yang kelas menengah ke atas yang emang kalau belanja tuh nggak lihat harga lagi, Bu, kayak langsung ambil aja gitu. Nah ini berarti berkaitan juga sama image ya, image toko ya. Jadi mereka sengaja menempatkan store-nya itu tadi seperti yang Afifah bilang di pusat perbelanjaan yang memang bukan pusat perbelanjaan biasa gitu ya, sehingga image tokonya pun jadi lebih naik juga. Oke, terus apa lagi Afifah? Strategi udah, kemudian kalau misalnya bicara harga antara offline sama online store ada perbedaannya nggak ya? Ada, Bu. Nah biasanya kalau promo nih soulmates, promo itu lebih banyak mereka ditaruh di online. Waktu itu kita sempet sama teman-teman ngebandingin harga bawang bombay itu lebih murah di online dibanding di offline, Bu. Jadi kayak ada special discountnya gitu. Iya, karena kalau di online mungkin juga ada penawaran khusus lagi, kemudian voucher, gratis ongkir gitu-gitu ya. Nah, sehingga harga yang ditawarkan pun jadi lebih murah dibandingkan kalau kita belanjanya secara offline. Betul. Nah, lagi-lagi ada namanya customer experience itu selalu ditingkatin sama si The Food Hall ini, Bu. Jadi di The Food Hall ini teman-teman ada yang namanya Food Hall Club. Jadi Food Hall Club ini pelanggan itu bisa bikin kayak kartu membership gitu. Jadi dia bisa dapat poin setiap belanja. Nah, itu tuh nggak bisa cuman bisa digunain di offline maupun di online store. Jadi dua-duanya bisa pakai Food Hall Club. Oke, kupon belanja ya. Iya. Ya. Dan departemen store tuh penting banget pakai kupon belanja karena itu untuk menarik ibu-ibu ya. Supaya belanja terus, supaya bisa ngumpulin kupon terus ya, Afifah ya. Semakin itu banyak poin, semakin banyak promo. Nah, itu dia. Itu kayaknya kesukaan saya banget deh itu. Terus apa lagi ya, Afifah? Kita mau bicara apa lagi tadi dari sisi harga, kemudian promosi, kemudian lokasi ya. Lokasi juga udah. Terus apa lagi Afifah yang kita bisa bahas yang membandingkan nih antara offline store dan online-nya store The Food Hall? Si The Food Hall ini itu juga dia mampu untuk mengikuti teknologi yang udah ada. Jadi dia pembayarannya juga udah bisa pakai Shopee Pay, OVO. Metode pembayaran ya. Iya, karena sekarang kan kita juga apa-apa pakai QRIS ya, Bu. Jadi mereka tahu pelanggan tuh udah jarang megang cash, jadi mereka mengintegrasikan itu ke sistem pembayarannya gitu. Iya, sih, betul. Iya, kalau menurut saya sih memang yang penting sekarang tuh bukan bawa dompet ya kalau kemana-mana. Bawa handphone. Yang penting ada kuota internetnya ya enggak. Kemudian saldo tabungannya juga harus ada karena buat bayar ya kan. Oke. Jadi dari sisi metode pembayaran baik itu offline maupun online store
pada intinya berusaha memberikan alternatif sehingga konsumen itu tidak mengalami kesulitan dalam membayar ya, dalam melakukan pembayaran. Ya, terus apalagi Hafifah? Menarik sekali nih obrolan kita. Apalagi kira-kira yang mungkin bisa dibahas? Dari aku seperti itu, baru itu aja sih Bu, cukup. Oh, oke. Jadi tadi kalau boleh saya highlight bahwa The Food Hall ini vibes-nya dan image-nya memang berbeda ya. Dari sisi image berbeda. Jadi kalau kita bicara supermarket itu biasanya kan cenderungnya ibu-ibu yang berbelanja. Tapi tadi Afifah sempat menyampaikan bahwa ternyata vibes-nya itu dibuat berbeda. Kemudian diletakkannya store-nya juga di mall-mall tertentu aja. Betul. Gitu ya, sehingga image dari The Food Hall ini berbeda dibandingkan dengan supermarket yang lain. Benar. Kemudian dia menawarkan toko offline dan toko online sekaligus gitu ya, sehingga konsumen itu tidak hanya harus datang langsung ke store-nya tapi juga bisa berbelanja melalui aplikasi ya. Betul Bu. Melalui aplikasi The Food Hall. Kemudian dari sisi harga tadi Afifah bilang harga yang ditawarkan akan lebih murah kalau misalnya belanja online ya. Yes. Jadi soulmate pantengin terus aplikasinya The Food Hall karena The Food Hall menawarkan berbagai promo melalui belanja secara online. Betul. Oke. Terus tadi sempat bahas juga tentang kebiasaan ya. Kebiasaan konsumen yang memang akan lebih senang sebenarnya berbelanja secara offline walaupun harga yang ditawarkan lebih murah online ya. Karena tadi pertimbangannya kalau belanja secara offline kita sebagai konsumen bisa langsung melihat produk ya. Iya, betul. Bisa memastikan bahwa produk yang akan kita beli itu adalah produk yang benar-benar berkualitas dan masih fresh gitu ya Viva. Oke, good, menarik sekali obrolan kita di hari ini tentang The Food Hall, Soulmate. Mungkin setelah ini Soulmate mau langsung ke The Food Hall mungkin? Boleh Atau banget. Viva juga ya mau ke The Food Hall? Sekalian mampir ke GI aja sih Bu. Oh, oke. Belanja-belanja. Sekalian belanja-belanja. Mantap. Baik, terima kasih ya Viva sudah menemani saya ngobrol. Soulmate, sampai berjumpa lagi ya di topik-topik marketing berikutnya. Dadah, good See day, you. Matt. See you.